Irgi, kamu tidak usah merasa seperti itu. Kalau kamu butuh bantuan aku, kamu bilang sama aku. Karena bagaimanapun juga, aku adalah oma dari Cantika. Makasih. Mas, Ada apa ini? nggak ada apa-apa kok, Mas. Aku sama Irgi cuman membicarakan soal Cantika. Iya, Pak. Maaf Bu, Tuan, ada Pak Abrar. Hai bro, ada informasi? Ada. Pak, duduk. Nif, saya sudah putuskan kalau saya akan menjadi pengacaranya Nara. Alhamdulillah, makasih ya. Tapi saya butuh ketemu Nara, Nif. Saya ingin tahu kejadian yang sebenarnya gimana. Oke, nanti saya temukan. Dan ada satu lagi, Nif. Saya butuh HP Nara. Karena HP Deden dan Al sudah ketemu. Polisi tinggal meretasnya. Alhamdulillah. Bi, ini handphone siapa ya? Saya nemu di atas tadi. Tadi saya nemu di atas. Ini kan handphonenya Nonara. Sebentar. Halo, Komandan. Handphone Nonara, Bu. Gimana? Ada kabar? Saya permisi dulu ya. Mau ketemu sama penyidik. Taruna.
di handphone Nara sama kamu. Iya mas, maafin aku ya mas. Habis waktu itu aku panik banget. Aku benar-benar nggak tahu harus ngapain. Jadi Ya, tapi Kak, dengerin saya ngomong. Kalau kita yakin benar dan anak kita tidak bersalah, kenapa nggak diberikan saja handphonenya? Dan kamu tutupi, kebenaran akan terungkap juga. Ya maafin aku mas. Saat itu aku benar-benar panik dan aku nggak bisa berpikir jernih. Maafin aku. Kamu tenang, ya. Aku ngerti kok. Sini, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita datang sama kehormatan nih. Duduk, Bang. Ya. Bang, mau minum apa? Nggak usah repot. Beneran nggak mau minum? Sebentar kok. Ya udah. Sebenarnya abang kesini itu pingin nanya-nanya boleh? Boleh sih Boleh, bang. Nanya apa? Boleh. Menurut kalian nih, Deden sama Nara itu pacaran nggak? Kayaknya enggak deh, Bang. Iya bang. Kalau misalnya Deden yang suka ke Nara sih itu betul. Tapi kalau misalnya Nara ke Deden, Nara cuma anggap Deden tuh seperti kayak kakaknya sendiri aja bang. Nah, iya Bang. Tapi kalau Nara ke Al, kayaknya emang nggak ada perasaan deh. Soalnya Al juga sama kayak suka gitu ya sama si Nara. Iya guys, bener banget. Dan satu lagi nih abang pengen nanya nih, kalian masih ingat peristiwa 19 tahun yang lalu? Kalian masih ingat nggak pasti? Mohon maaf bang, kenapa pertanyaannya jadi ke situ ya? Iya Bang. Bukannya kasus itu tuh udah ditutup karena pelakunya nggak ketangkap ya bang? Iya abang tahu. Cuman abang kayak gimana ya? Kayaknya Aruna itu sama Nara kayak protektif banget. Emang iya sih, Bang. Soalnya Aruna takut apa yang telah terjadi ke dirinya itu takut menimpa ke Nara. Selain Irki, ya, Aruna punya pacar lagi nggak? Setahu kita sih nggak ada Bang. Iya, nggak ada, Bang. Cuman ya Bang ya, yang suka sama Aruna itu dulu tuh banyak banget ya. Iya. Sampai tergila-gila gitu. Ya karena Arna baik juga sih bang. Siapa aja salah satu yang mungkin kalian kenal? Setahu kita karyawan Sahara Sarden, Bang. Siapa namanya? Aduh, maaf kita bang. nggak tahu, Bang. Kalau itu kita nggak tahu. Kamu minum dulu, biar tenang. Aku khawatir mas. Aku khawatir kalau karena ini menjadi kesempatan Mas Abrar untuk menjebloskan Nara ke penjara. Enggak, saya yakin kok Abrar nggak seperti itu. Mas, tapi kali ini kasusnya beda. Al juga meninggal. Ya, saya yakin juga kalau Abrar itu sudah menemukan gambaran bagaimana hubungan Al dengan Nara. Makanya dia mau menerima sebagai pengacara kita dengan pertimbangan yang matang. Daripada orang lain, saya lebih percaya dengan Abrar. Aku serahin semuanya ke Yang Maha Kuasa, Mas. Tolong kamu sampaikan ke Mas Abrar kalau aku mau menerima dia menjadi pengacaranya Nara. Ya, sayang. Apa sih? Kok teriak-teriak gitu? Kenapa sayang? Hah? Ma, Cantika sebel banget, Ma. Kemarin Oma marah-marahin Cantika. Marahin kamu? Kenapa emangnya? Ya
Ya gara-gara Cantika gak sengaja nabrak Binana. Terus Cantika dipaksa gitu buat minta maaf sama Binana. Emang dia tuh siapa sih? Pembantu doang. Kurang ajar. Dia menyuruh anak aku untuk minta maaf sama seorang pembantu. Gak bisa. Nah, mau aku bantu? Irgi, udah nggak usah, aku bisa sendiri kok. Mendingan kamu masuk ke dalam aja, Gi. Gak usah, aku juga bosan di dalam. Aku harus banyak berjalan biar cepat sembuh. Irgi, aku nggak enak kalau dilihat sama Mas Hanif, apalagi istri kamu. Loh, emangnya kenapa? Kita kan gak ngapa-ngapain. Ya, tetap aja Rania pasti marah kalau ngeliat kita berduaan kayak gini. Oh, dasar kamu yang cewek penggoda kurang ajar ya. Hah? Kamu masih berani godain suamiku? Hah? Ini apa-apaan sih kamu? Rania, apa-apaan? Kalian sini ngapain berdua? Ini tuh rumah aku, dan dia adalah suami aku. Ya. Ada apa ini? Pak, Papa kasih tahu sama istri Papanya. Dia berani memarahi Cantika, dan dia memaksa anak saya untuk minta maaf sama Nana. Apa salahnya minta maaf? Wah, kalau benar-benar Cantika salah, ya minta maaf lah. Pak, Binana itu adalah seorang pembantu. Ya pembantu itu manusia. Nggak ingat ya? Binana yang mengurus kamu dari kecil. Cantika mendorong Binana sampai terjatuh. Dan aku cuma nyuruh Cantika untuk minta maaf sama Binana. Ini loh Mas yang kemarin aku bahas sama Irgi. Yang di ruang tengah kemarin. Alah, kamu itu nggak usah mengarang bebas tentang kebohongan kamu itu ya. Runa tidak berbohong, itu memang benar. Aku melihat semuanya kok. Suami aku sekarang berani bersuara. Kenapa? Kamu nggak mau mantan pacar kamu aku marah-marahin kayak gini? Hah? Kamu belain dia? Diam! Aku juga udah bosan ya marah sama papa. Pusing. Irgi, kamu kan suami aku. Ngapain kamu di sini? Ayo ikut aku. Rania. Rania, kamu kenapa sih harus marah-marah seperti ini terus? Hah? Sebetulnya saya sudah capek minta maaf. Karena kelakuannya Rania. Aku juga udah capek Mas marah sama Rania. Yang aku pikirin sekarang itu cuma Nara. Kalau masalah dia udah selesai, aku baru tenang. Mas Hanif, Karuna. Aku mau ke warung Rayat nganter sarden. Nara mau ikut juga katanya. Ya Nara, kamu gak usah ikut ya sayang. Boleh ya Bunda. Nara janji kok nggak akan ada apa-apa. Gimana Mas? Nah, boleh? Kamu pergi aja. Di rumah kelihatannya kamu tuh stres banget. Makasih Pak. Boleh ya? Boleh dong. Ya udah. Gue jalan ya? Yaudah, hati-hati ya. Ya. Kali titip Nara ya. Ya, Assalamualaikum. Pak, tumben sih. Gini hari udah datang. Ada apa nih?
Ya nggak ada apa-apa, Pak. Saya bosen di rumah Pak Hanif, sepi, nggak ada siapa-siapa. Kayak halte di rumahnya. Bosan, datang, pergi, ya kan? Datang, pergi. Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih, Pak? Ya iya, kamu kan cuma datang, terus pergi, ya kan? Datang, pergi. Sekali-sekali datang, buat nasi uduk, ya? Buat lontong sayur, buat bapak, buat adek, pagi-pagi kayak begini, ya kan pas kalau begitu. Nggak sempat mampir tadi, Pak, buru-buru kesini juga. Nggak sempat mampir, apa nggak punya duit? Ya, Bang. Ada Bang Irgi, Bang. Ya. Selamat pagi. 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 Apa nih? Ini mau ngasih tahu Nara udah ketangkap. Udah ketangkap kan Nara? Udah kan? Apa-apaan sih? Udah kalian berdua kenapa sih? Polisi juga baru datang, belum ngomong apa-apa. Bapak kok ngomong kayak gitu? Udah, biarin Bapak ngejelasin dulu. Iya, Pak. Ada apa? Kami belum sampai tahap itu, Pak. Dan kami bawa surat izin untuk melakukan otopsi kedua jenazah Deden. Otopsi lagi? Iya, Pak. Saya nggak kasih izin kamu. Apa? Ada otopsi. Saya nggak boleh makam anak saya dibongkar-bongkar lagi. Nggak boleh. Maaf, Pak. Kami hanya menyampaikan surat izinnya. Saya aja. Ya, baik. Baik, kalau begitu kami permisi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kamu tuh kenapa sih terima sih? Bapak nggak mau. Deden mayatnya diobok-obok lagi, nggak mau. Bang, maaf ya Bang ya. Ini maaf banget Bang ya. Kok Abang itu ya nggak ada sedih-sedihnya, tau nggak? Ditinggalin Deden. Bahkan Deden mau diotopsi, Abang cuek aja. Kenapa Bang? Siapa bilang Abang nggak sedih? Hah? Lah, barusan tadi Abang nggak sedih, cuek-cuek aja, nyantai aja. Aku ngeliat kok. Ja, asal kamu tahu ya, Ja ya. Abang juga sedih, Ja. Deden pergi begitu aja. Hah? Meninggalkan kita semua begitu cepat. Tapi Abang juga nggak perlu nunjukin depan kalian semua. Udah deh, kita bahas masalah ini terus. Yang terpenting kita bisa lakukan sekarang. Kita ikhlas. Kita terima kepergian Deden, kita kirim doa buat dia. Biar arwahnya tenang. Bukan marah-marah nuduh orang terus dong, Pak. Udah, beda tonya. Duduk Bang. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, spesial banget ya nganternya Nara sama Ali. Wah, kalau bisa aja. Terima kasih ya. Maaf, sekali bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang Abrar. Kabar kebetulan ada kamu. Om sekarang sudah jadi kuasa hukum kamu. Om boleh nanya sesuatu? Penting loh. Kenapa, Om? Deden dapat batu itu dari mana sih? Kak Deden? Nggak tahu Om. Waktu Nara ke situ, kaki tangan Deden udah diikat. Di kakinya itu udah ada batunya. Masalahnya di TKP itu nggak ada saksi, Nara. Nah, kamu tahu nggak itu batu yang ada di kaki si Deden itu batu apaan? Kayaknya sih batu kali. Oh, batu kali. Ya kali aja si Deden itu beli di Pak Endut. Pak Endut? Iya, Pak Endut. Kamu kenal? Kenapa? Mau saya anterin sekarang? Wah, yaudah, yuk. Bentar ya, bentar. Hati-hati ya, Gis. Tadi Bang Agis ngobrol. Apa-apaan ini? Hah? Kamu melarang pabrik untuk memenuhi kontrak aku. Rania, kontrak ini memang kita tidak bisa cukupi selama 3 bulan. Harusnya tuh kamu memprioritaskan kontrak yang sudah aku tanda tanganin dong. Klien ini adalah klien yang aku dapatkan.
Dan aku sudah mempertimbangkan semua isinya dengan kemampuan pabrik kita. Tapi kamu malah merubahnya gitu aja. Emang segala sesuatu yang terjadi di perusahaan ini harus melalui kamu, iya? Hah? Siapa kamu? Kamu tuh jangan sok berkuasa di perusahaan mamahku ya. Rania, aku bekerja di sini itu secara profesional. Dan ini semua adalah tanggung jawab aku di hadapan manajemen. Aku juga hanya memikirkan untuk kebaikan perusahaan ini. Kalau kamu memang mau menjaga nama baik perusahaan mamahku ini, harusnya kamu penuhi kontrak yang sudah aku tandatangani. Aku akan penuhi kontrak ini, Rania. Tapi kalau jumlahnya tidak kamu rubah. Kamu tuh emang sentimen sama aku ya? Hah? Sekarang juga aku minta kamu keluar dari perusahaan ini. Kamu itu nggak becus kerja, Aruna. Kamu tuh nggak bisa kerja. Rania, udah cukup. Aku udah gak mau ribut-ribut lagi sama kamu. Aku udah bosen sama sikap kamu yang angkuh tapi otak kamu itu kosong. Tapi nyaring bunyinya, ya. Baik-baik deh. Assalamualaikum. Pandut. Salam. Ada apa nih, Gis? Ada yang mau beli batu? Oh, bukan Pandut. Ini Pak Udan mau nanya. Ada masalah apa, Pak? Saya mau nanya, gini Pak. Waktu tanggal 18 Januari kemarin, ada nggak yang beli batu sama Bapak? Ya. Banyak yang beli. Yang minta itu yang jarang. Siapa Pak? Si Deden. Yakin Bapak itu Deden? Iya, yakin si Deden. Kalau sini aja nih. Ini mau dibantuin para mana? Sini. Masuk aja situ. Bunda pasti seneng ya lihat warungnya udah berkembang kayak gini. Alhamdulillah, Nara. Kami bisa seperti ini karena kebaikan bunda kamu. Bunda bilang kok Bunda sering dibantu sama Bang Dimas, Bang Agi, sama Kak Lala. Iya juga sih, Nar. Permisi, saya mau beli beras 1 kilo. Iya. Kamu ngapain di sini? Aku warga sini. Aku punya hak yang sama warga lain untuk belanja di warung rakyat. Dan Abang nggak punya hak untuk larang-larang aku. Jadi benar Om Abrar. Benar yang Al bilang. Apa kata Al? Kalau Tante Najwa itu selingkuhannya Om Abrar. Nara, sebenarnya Najwa itu adik kandung Om. Dia dibuang oleh keluarga. Astagfirullahaladzim. Seandainya Al tahu tentang ini, Al tuh sempat marah-marahin Tante Najwa, Om. Saya rasa meetingnya cukup sampai di sini dulu. Kalian bisa kembali ke tempat kerja masing-masing, ya.
Pak, aku cuma mau kasih tau Papa, kalau dua perempuan itu, mereka itu kaki tangannya Aruna, Pak. Dan aku rasa kayaknya mereka tuh nggak ngedukung kalau perusahaan kita makin maju deh. Sekarang aku udah punya orderan sangat banyak kan, Pak. Tapi mereka tolak. Mereka tolak semuanya dan mereka bilang kita nggak bisa produksi sebanyak yang dibutuhkan kontrak itu. Itu kan membuktikan kalau mereka tuh tidak mensupport perusahaan kita kan? Betul? Rania, bekerja itu harus termanage ya. Papa senang kamu dapat orderan cukup besar. Tapi bukan berarti perusahaan akan mendapatkan untung besar. Maksud Papa gimana? Maksud gini, kita tahu kapasitas kita untuk produksi. Tapi kalau kita memaksakan kehendak dari klien dan kita tidak bisa menyuplai mereka, mungkin perusahaan kita akan merugi. Jadi Papa ngebela dua perempuan itu? Bukan membela, Rania. Rania dengerin dulu dong. Rania, Papa tidak membela siapa-siapa. Tapi Aruna sudah menentukan batas kemampuan kita untuk produksi. Kalau kita memaksakan kehendak dalam jangka waktu 3 bulan, kita nggak mampu. Alah Pak, itu sih alasan mereka aja. Karena mereka tuh nggak suka sama aku. Mereka juga nggak ngedukung kok perusahaan kita lebih maju lagi. Rania, dengerin Papa. Kamu tipis kuping ya? Papa seringkali dan Aruna memberitahu kamu, tapi kamu nggak pernah mengerti. Papa bingung sama kamu. Sekarang gini aja deh. Kamu bekerja di pabrik, biar kamu tahu proses produksi bagaimana. Apa? Aku turun jabatan? Ya, betul. Setelah kamu mengetahui proses produksi produk tersebut dan jumlahnya, kamu boleh kembali ke posisi kamu semula. Ngerti kamu? Ya. Nggak bisa gitu dong, Pak. Papa dengerin aku dulu dong. Mas, sini aku bukain. Makasih. Bibi sudah siapin makan malam? Aku belum ngecek, Mas. Dari tadi aku belum keluar kamar pas pulang. Oh iya, Mas. Maaf ya, Mas. Sepertinya hubungan aku sama Reni itu semakin buruk deh. Dia tuh nganggep aku kayak musuh yang harus disingkirkan. Ya mungkin Rania itu cemburu sama kamu. Dan ada baiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Irgi. Ya habis gimana, Mas? Irgi tuh ngajak aku ngobrol, masa aku nggak jawab, kan nggak enak. Iya. Rania itu cemburu sama kamu. Dan dia nggak suka. Termasuk saya. Saya juga tidak suka kamu terlalu dekat dengan Irgi. Ya udah, Mas. Maafin aku ya. Ya, saya mandi dulu ya. Ya udah, kamu mandi, aku siapin makan malam buat kamu ya. Aruna. Ada apa lagi, Irgi? Kamu mau membicarakan soal kita lagi? Bukannya kita udah bicarakan soal itu? Ini semua udah clear kan? Aku udah bahagia dengan Mas Hanif. Dan kamu juga udah bahagia dengan Rania. Apalagi yang mau dibicarakan? Enggak. Aku sudah mengerti semua maksud kamu. Aku tidak mau mengusik itu. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu sama kamu. Soal apa? Polisi akan melakukan otopsi kedua terhadap jenazah Deden.
Kamu yakin? Pak Semi setuju akan hal ini? Bapak sebenarnya tidak setuju. Tapi aku yang beri izin kepada polisi untuk melakukan itu. Jangan. Ini kenapa? Kenapa makam anak saya Aduh, kenapa? Kenapa makam anak saya dibongkar? Maaf Pak, kami sudah mendapatkan izin untuk melakukan hal ini. Dari siapa? Ini surat apa? Dalam surat ini, kami sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga Bapak. Keluarga siapa? Saya nggak pernah ngasih izin. Siapa? Siapa yang berani-berani yang ngasih izin tanpa izin saya? Pak, Bang Yugi, saya yang beri izin, Pak. Kenapa, Gi? Kamu tega ya makam adik kamu bongkar lagi? Tega kamu? Tega gimana sih, Pak? Saya melakukan ini, Pak, memberi izin. Ini semua demi Deden, Pak. Demi keadilan, Pak. Keadilan apa? Keadilan apa, Ki? Buat Bapak itu keadilan. Penjarain Nara sekarang baru adil. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kenapa? Tolong. Bapak tolong mengerti, Pak. Otopsi dilakukan untuk mencari penyebab kematian Deden supaya pelakunya bisa dijebloskan ke dalam penjara. Bapak tidak bisa dong menuduh sembarangan kalau Nar adalah pelakunya, Pak. Tidak bisa seperti itu, Pak. Bapak nggak bisa terima. Bapak nggak terima. Bapak. Bang. Apa sih? Kenapa sih di sini? Udah. Kamu temenin Bapak. Udah, sana. Pak, tunggu, Pak. Maaf, Pak. Silakan lanjutkan otopsi, Pak. Baik Pak. Ayo Pak, silakan dipercepat. Maafin aku, Pak. Tapi ini semua demi Deden. Nar, emangnya bener ya bakal ada otopsi kedua? Iya. Gimana kalau hasil otopsi kedua itu benar-benar ngeberatin lo? Aduh Nar, gue gak bisa bayangin kalau lo itu masuk penjara seumur hidup lo. Aduh, gue gak bisa bayangin deh, di dalam penjara itu dingin banget, gak ada kasur, gak ada opa, gak ada bunda. Aduh, gimana dong Nar? Gue gak akan penjara. Gimana enggak coba? Kalau emang bener-bener lo salah gimana? Gue gak salah, gue gak mau bunuh, gue gak salah. Gue gak salah. Nara? Nara? Nara, kamu kenapa sayang? Kenapa? Bunda, Nara gak mau di penjara, Bun. Dengerin Bunda. Gak akan ada yang menjarain kamu, Nara. Ada Bunda di sini. Kamu gak boleh mikir kayak gitu ya. Bunda kamu yang tenang, ada Bunda di sini. Ada Bunda di sini sayang. Tenang ya sayang. Iya Non, kita semua tahu Non nggak akan di penjara. Ya, percaya ya. Sebentar ya sayang. Halo Din. Din, kamu tolong selesaiin pekerjaan aku ya. Iya, makasih Din. Udah kamu yang kena. Ayo Bi. Din, Gis. Ya. Nara. Baik, alhamdulillah. Gimana? Laku nggak hari ini? Alhamdulillah. Rame ya? Rame dong. Aruna. Apa kabar Aruna? Kelvin, Anak kamu cantik ya, kayak ibunya. jangan deket-deket anak aku. Oh iya, aku dengar anak kamu ngebunuh anaknya Pak Semi ya.
Aku bukan pembunuh. Capkan itu. Mendingan lu pergi dari sini. Pergi! Wow, santai dong. Pergi, Kevin. Jangan cari keributan di warung ini dengan fitnah murahan lu itu. Wah, ternyata ada bodyguard ya sekarang. Kenapa emangnya? Siapa sih Bun dia? Aku itu seseorang dari masa lalu Bunda. Kevin, pergi sekarang kamu dari sini. Ada apa ini? Kamu kenal sama mereka? Mbak, mending Mbak bawa pulang gitu suami Mbak. Jangan lama-lama di sini, terbahaya. Sayang, pulang. Yuk. Kenapa sih? Kamu kenal perempuan itu dari mana? Dulu aku kerja di Sarah Sarden. Emang kenapa? Kok yang aku lihat lebih dari itu ya? Kamu kalau ngomong jangan ngaco ya. Aku ini perempuan, terlebih lagi aku ini istri kamu. Jadi aku bisa bedain banget yang mana teman biasa dan yang lebih dari teman. Sayang, denger ya. Aku itu sama dia cuma teman. Kita udah lama gak ketemu. Wajar kan? Kamu gak usah kebawa perasaan kayak gini. Kenapa yang aku lihat lebih dari omongan kamu? Males nih. Paling males banget bahas-bahas kayak gini, tau gak? Mas! Dap, kamu lihat Ibu Rani ya? Maaf Pak, saya tidak melihatnya. Gue kesel banget deh. Masa gue disuruh seharian di pabrik, terus bersahabat sama si ikan-ikan yang bau amis itu? Iyuh, jijik banget. Bau pasti. Loh. Tapi ngomong-ngomong, lu punya duit kan buat bayar ini, bil? Wah, rese nih. Gue tuh gak susah-susah banget kok Iso. Masa? Iya dong. Kalau gue lagi gak bisa bayar, kan gak lu. Sama aja dong, gue juga yang bayar. Ya, yang penting makan enak. Rania, kamu kok malah di sini? Bukannya seharusnya kamu di pabrik sama papa kamu? Oh, jadi benar ya. Kamu yang nugasin aku untuk datang langsung ke pabrik. Aku nggak nugasin kamu itu. Diam kamu. Kamu sendiri di sini ngapain, ha? Emangnya papa aku ngegaji kamu cuman buat ngurusin anak kamu ini? Rania. Apa? Hah? Kamu itu menikahi Hanif Indrajaya hanya untuk menguasai hartanya aja. Aku tahu itu. Rania ngomong apa sih? Maksudnya, bunda kamu ini menikahi papaku Hanif Indrajaya hanya untuk membawa semua hartanya. Rania, jangan ngomong macam-macam sama anak aku ya. Loh, itu kenyataannya kok. Aku ngomong yang sebenarnya aja. Nara, kita pulang aja ya. Kita nggak usah makan di sini. Bagus deh, sana. Enak tuh makan gue. Tarik napas. Bun, kenapa Kak Rania ngomong kayak gitu ya? Udah, kamu nggak usah dipikirin apa yang kakak kamu bilang ya. Iya Bun, Nara percaya kok sama Bunda. Papa kan sayang banget sama Bunda karena Bunda baik. Udah, pokoknya kamu nggak usah pikirin itu lagi ya sayang ya. Iya Bunda.
Enggak, Gi. Aku masih nggak fokus. Aku masih mikirin kasus Nara. Hari ini akan dilakukan otopsi kedua. Iya. Otopsi itu memang perlu dilakukan untuk mencari penyebab kematian Dede dan Al. Tapi kamu kok tidak perlu khawatir lah. Aku sendiri percaya kalau Nara bukan pembunuhnya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kalau hati kecil kamu berkata Nara bukan pelakunya, seharusnya kamu jangan khawatir, ya? Ya, tapi aku khawatir banget, Gi. Sebagai ibu, aku nggak bisa nyembunyiin kekhawatiran aku ini sama Nara. Aku akan selalu mensupport kamu. Kamu jangan khawatir, ya? Bibi! Ya, Bu. Silakan. Makasih, Irgi. Astaga! Masih berani bersama-sama di rumahku, ha? Dasarnya kamu perempuan murahan. Apa kamu pantas, ha? Bersama-samaan sama dia di rumahku? Tania, keterlaluan kamu. Aku gak ngelakuin apa-apa, aku cuma ngobrol doang sama Irgi. Mama. Ini ada apa sih? Ada apa, Aruna? Aruna, kamu itu berusaha menghancurkan keluarga aku, kan? Sama seperti yang kamu lakukan sama papaku. Kamu itu lebih baik kamu fokus aja sama kasus anak kamu yang menjadi pembunuh dari 2 orang itu. Gak usah aneh-aneh. Rania. Rania, jaga mulut kamu ya. Enggak. Ada apa, gue? Nara, Cantika, masuk dalam. Nggak usah, Pak. Biar mereka di sini dan tahu sebenarnya. Papa tahu kenapa aku berantem sama istri Papa yang terlihat sempurna ini? Dia itu godain suami aku, Pak. Dan ini udah kesekian kalinya aku pergokin mereka berdua. Rania, kamu apa-apa sih? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Maksud kamu apa? Oh, sekarang kamu lagi berusaha untuk menghidupkan lagi cinta lama kamu bersama suamiku. Setelah kamu mengambil papahku, sekarang kamu mau ngambil suamiku juga? Rania, hentikan! Enggak. Aku mau kalian semua pada tahu di sini yang sebenarnya. Terutama papahku. Pak, yang selama ini Papa tahu istri Papa adalah perempuan yang sangat-sangat baik. Ternyata dia adalah setan yang dibungkus malaikat. Astagfirullahaladzim, Rania! Pak, apa semua yang Cantika dengar ini semua benar?
Cantika! Kamu lihat? Lihat akibat perbuatan kamu terhadap Cantika. Bener kamu tuh ya. Mau macam apa sih kamu? Cantika! Mas, semua yang dibilang Rania itu nggak ada benernya sama sekali. Aku cuma ngobrol sama Irgi. Udah, kamu nggak usah jelasin saya. Mungkin Rania kaget melihat kamu ngobrol dengan Irgi. Kita sudah cukup banyak masalah yang besar. Ini menyangkut Nara. Saya minta tolong sama kamu. Jangan bikin masalah lagi. Mas, tapi masa aku nggak jawab kalau Irgi ngajak ngobrol aku nggak enak, Mas. Saya tahu itu, sayang. Mas, aku udah ngelupain masa lalu demi rumah tangga kita masing-masing. Irgi pernah nyakitin aku, Mas. Tapi kamu sayang sama aku. Itu aja udah lebih penting buat aku. Saya pernah negur kamu. Tolong jangan melakukan hal seperti itu lagi. Bisa kan kamu lakukan itu? Mas, kita tinggal satu atap. Apa kau harus menghindar ketika aku sama Irgi itu papasan? Apalagi makan dalam satu meja? Mungkin sebaiknya kamu menjauh dari dia. Tolong kamu menjauh dari dia. Apa susahnya sih? Kamu gak percaya sama aku, Mas? Terserah kamu mau percaya atau enggak sama aku. Tapi yang perlu kamu tahu, cuma kamu yang ada di hati aku, Mas. Itu apa-apaan sih? Hah? Selalu cari masalah, tambah sebab. Mau kamu apa? Harusnya kamu yang tahu malu. Kamu memanfaatkan kaki kamu yang tidak bisa jalan ini untuk bermesra-mesraan bersama mantan pacar kamu. Sungguh memalukan. Jaga mulut kamu. Bukan seperti itu kejadiannya. Kamu tuh harus ngerti dong. Memangnya salahku di mana? Kita tinggal di rumah mereka. Iya, karena itu. Karena kita tinggal di rumah mereka dan aku sekarang nggak punya apa-apa. Aku nggak akan membiarin mereka merebut keluargaku lagi. Kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakukan? Kamu sadar nggak sih? Kamu selalu marah-marah sama aku, cemburu sama aku, mencurigain aku. Kamu mau merusak rumah tangga kita, kamu. Aku hanya minta sama kamu, tolong percaya sama aku suami kamu. Kalau kamu mau aku percaya sama kamu, buktikan. Buktiin dong. Bukannya kamu malah mesra-mesraan sama Aruna di rumah aku. Kamu itu selalu membuat aku sakit hati. Kamu tahu, aku nggak akan diam. Bahkan aku habiskan mereka berdua. Tahu kamu?
dipikirin ya Non ya. Kan Non tahu Bunda Non sama papanya Non itu saling menyayangi satu sama lain. Jadi nggak usah didengerin omongannya Kak Rania. Ya? Nara, kamu kan tahu sendiri Kak Rania orangnya kayak gimana. Tapi emang bener Om, Bunda sama Kak Irgi itu pernah pacaran. Iya, Nara. Ibu. Bunda pernah punya hubungan dengan Kak Irgi. Ya, tapi itu semua sebelum Bunda menikah dengan papa kamu. Dan Kak Rania juga belum menikah dengan Kak Irgi. Nara, karena itu udah gak penting lagi buat Bunda. Kita sudah bahagia dengan keluarga masing-masing. Dan gak mungkin kan kita menghancurkan kebahagiaan itu hanya demi masa lalu. Maaf Bun, kita cuma kaget kok. Bunda minta maaf ya. Kita semua sengaja merahasiakan ini agar tidak terjadi masalah besar di keluarga kita. Tapi sedikit pun Bunda nggak pernah ada niat buat nyakitin keluarga kita. Bunda sayang sama kamu dan juga papa kamu. Iya Bun. Cucu opa pasti lapar. Opa bawa makanan buat cucu opa. Lapar kan? Hei cantik. Pasti kamu kaget ya dengar tadi. Itu bagian dari masa lalu. Dan itu tidak akan merubah apapun sampai sekarang. Tapi Opa, yang Mama bilang itu bukan kayak gitu Opa. Tadi Mama bilang kalau Mama tuh mergokin Om Aruna sama Papa lagi mesra-mesraan. Terkadang orang dewasa itu lepas kontrol ngomongnya. Yang seharusnya tidak terucap ya terucap. Kamu kan tahu sendiri, mama kamu tuh orangnya emosional. Opa udah terbiasa banget ngadapin mama kamu. Jadi mereka beneran gak ada hubungan apa-apa, Opa? Ya enggak lah. Kamu kan tahu sendiri, mama kamu tuh suka besar-besarin masalah. Opa. Nah itu. Ayo opanya gimana? Senyum dong. Gitu. Opa paling seneng lihat cucu opa kalau ketawa. Cantika.
Papa tahu kamu tuh sayang sekali sama mamah kamu. Dan itu benar. Kamu harus sayang. Iya Opa, Cantika tuh sayang banget sama Mama. Makanya Opa, Cantika nggak mau kalau ada yang nyakitin Mama. Apalagi sampai keluarga kita tuh terpecah belah. Cantika nggak mau kayak gitu. Ya, tenang. Nggak akan terjadi itu, ya? Apa janji? Apapun yang terjadi, kita selalu tetap menjadi keluarga. Ya. Cantika, gue tahu lo masih bangun. Gue cuma mau ngomong, gue pengen kita gak terpengaruh sama omongan orang tua kita. Gue shock, Nar. Apa yang terjadi tadi tuh gue bener-bener shock. Gue tahu, tapi gue pengen hal itu gak ngerusak hubungan kita sebagai keluarga. Ya udah, kalau emang itu mau lo. Mama kenapa belum tidur, Ma? Masih mikirin yang tadi ya? Gak apa-apa, sayang. Mama mau minta maaf sama kamu. Maaf kalau kamu harus melihat, harus mendengar kejadian itu. Mama itu benar-benar marah, sayang. Mama emosi banget. Gak apa-apa kok, Ma. Opa juga udah jelasin kok ke Cantika. Opa bilang apa aja sama kamu? Ya, Opa udah jelasin ke Cantika kalau apa yang Mama bilang tentang Oma Aruna sama Papa itu nggak benar. Ya kan, Ma? Bukan nggak benar ya, mungkin udah nggak terjadi lagi sekarang. Maksud Mama? Gini sayang, papa kamu itu dulu adalah mantan pacar Aruna, istri Opa. Ya walaupun katanya sih sekarang sudah gak ada hubungan apa-apa. Tapi pacar Papa pertama itu dulu siapa, Ma? Ya Mama dong. Kamu inget gak? Dulu Mama pernah cerita kalau Mama sama Papa itu satu kelas di kampus. Terus hubungan kita putus karena Mama harus sekolah ke luar negeri. Nah, selama Mama di luar negeri,
ternyata papa itu pacaran sama Arun. Tapi sekarang mama sama papa itu akhirnya bersama lagi kan? Iya dong sayang, karena kita berdua itu sudah ditakdirkan selalu bersama. Ya walaupun mama pulang ke Jakarta, Aruna itu berusaha untuk memisahkan mama dan papa. Karena besarnya cinta papa sama mama, akhirnya tidak berhasil usaha Aruna. Ya bagus dong Ma, artinya itu mama cinta pertamanya papa. Oh iya dong, cinta pertama dan cinta terakhir papa. Makanya ada kamu, cintanya mama papa. Sayang, mama minta kamu jangan terlalu percaya sama Nara ya. Nara itu kan anaknya Aruna. Suatu saat Nara juga pasti akan merebut apa yang kamu punya. Sayang, maaf ya aku nggak bisa nganterin kamu ke kantor polisi. Ya udah nggak apa-apa Mas, tapi kamu tolong bilangin Mas Abrar, tolong dampingin Nara di kantor polisi ya. Saat ini aku butuh orang yang bisa berpikir jernih Mas, karena aku lagi nggak bisa mikir apa-apa. Nanti saya telepon. Nara takut Pak. Kamu nggak usah khawatir saya. Haruslah. Pak. Tolong anterin ibu ya ke kantor polisi. Baik, Pak. Hati-hati ya. Hati-hati sayang ya. Apakah kita perlu menunggu saudara Abrar atau pengacaranya Nara sebelum saya bacakan hasil yang kami peroleh? Nggak usah Pak. Lanjut aja. Kan cuma ngebacain, ya kan? Nggak masalah, bacain aja. Gimana Bu Aruna, Nara? Ya, silakan Pak. Baik. Hasil retas HP analisa kami menyatakan ada indikasi kalau tangan dan kakinya Deden sengaja diikat oleh tali dan ujung tali itu dikasih pemberat berupa batu. Wah, itu berarti pembunuhan, Pak. Dibunuh dong anak saya kalau begitu. Itu hanya indikasi, Pak. Loh, indikasi itu kan sudah mendekati 100%. Berarti ada indikasi anak saya dibunuh, Pak. Kamu pembunuh kamu, tahu? Penjara kamu nanti, tangkap ya, Pak. Pak Semi, tolong tenang. Tolong kasih privasi untuk Bu Aruna dan Nara. Papa kenapa sih kok kayak gelisah gitu? Papa harus kantor polisi. Terus siapa yang nemenin aku ke pabrik? Kan ada Ibu Silsil. Biar dia nemenin kamu. Oh nggak mau. Masa sekelas Bu Sisil yang cuma karyawan doang di sini mau ngajarin aku? Ih, nggak level lah. Aku mau sama papa. Udah kamu nggak usah bantah. Udah sana. Cepet sana. Oke. Mas, salah aku jalan dulu. Mau kemana dia? Gis, lu mau kemana? Gua mau ke Pandut. Saksi itu buat si Bang Abrar. Bentar doang kok. Lu sama di Lala jaga warung aja bentar. Ya, tadi ya. Ya. Helmnya dulu, Pak. Aku dulu. Jalan dulu ya. Yo, dah. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana, saudara? Pak, saya sudah bilang, anak saya akan bicara kalau pengacaranya sudah datang. Alah, alasan kamu.
Kamu takut anak kamu di penjara kan? Iya kan? Makanya pakai berbelit-belit. Penjara dengan penjara. Apaan kamu? Terang aja kamu nggak mau ribut. Karena kamu udah tahu bakal kalah. Tahu? Pak Semi, anak saya sama sekali tidak bersalah. Elah si Pandut mana lagi? Pak, cepetan Pak. Elah lama banget sih. Ya sebentar. Pandut. Ya Gis, sebentar Gis. Ayo. Ya. Yuk. Gis, lu nggak lama kan? Nggak lama, makanya cepetan lah. Ya udah, biar nggak ya, lama. Kan Bapak mau dagang juga. Yuk. Siap. Ya udah. Yuk. Kamu akan busuk di penjara. Jangan lupa, ajak nih bunda kamu. Pak Semi, Apa kamu? tolong jangan intimidasi anak saya seperti itu. Ini belum seberapa, nanti di penjara akan lebih parah dari ini. Tahu kamu? Pak Semi, saya nggak mau ribut-ribut di sini ya. Tolong jangan selalu menyalahkan anak saya. Lihat Pak, lihat. Dia mau menyerang saya. Lihat. Tenang. Bu Aruna, tolong jangan terbawa emosi. Pak Sami, tolong beri privasi untuk Bu Aruna dan Nara. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Yang namanya terdakwa itu tidak butuh privacy. Pret. Masa Abrar teleponnya sibuk lagi. Kami tidak bisa menunggu lama lagi. Kalau tidak ada bantahan, kami akan menahan saudari Nara. Kebut Gis, urusan gue masih banyak nih. Ya Pak, sabar. Aduh, Gue nggak mau lama-lama di kantor polisi. Maunya cepet sampai, cepet pulang. ya gue tahu Pak, tapi sabar Pak. Ini udah cepet loh Pak. Mana sih? Aduh. Ini motor kenapa ya? Lihat Pak, kempes kan. Gara-gara Bapak sih nyuruh cepet-cepet. Aduh, terus gimana nih? Ya udahlah, kita cari bengkel dulu Pak. Mana ya bengkel ya? Mana ada bengkel dekat sini, Gis. No, yang ada no. Tukang cendol sama tukang buah no. Ngaco aja lo. Udah cari dulu Pak, apa susahnya sih ah? Malas ya gue balik aja. Pak. Jangan Pak. Kalau Bapak pulang, kasihan si Aruna ntar gimana coba? Jangan-jangan gimana? Gue ini mau dagang, Gis. Iya tahu, Bapak mau dagang tapi sabar dulu. Saya lagi cari ide nih, bentar ya. Jadi kita mau nunggu sampai kapan lagi nih Pak? Saya sudah di sini, Pak. Mas Abrar. Dan saya adalah kuasa hukumnya Nara. Ternyata kamu. Dari awal saya sudah tahu kamu bersekongkol dengan mereka. Iya kan? Pak Semi. Gimana? Kita bisa memulai semuanya? Sesuai hasil retas HP dan otopsi, maka indikasi yang ditemukan adalah Deden terbunuh. Korban diikat kaki dan tangannya, kemudian ditenggelamkan dengan menggunakan pemberat batu kali. Maaf, Pak. Tidak terbunuh. Tapi bunuh diri. Kamu bohong, kamu bersekongkol ya? Dia bersekongkol Pak, mana buktinya? Tenang Pak Semi, dari awal saya sudah katakan, indikasi ini mengatakan sesuai dengan hasil yang diperoleh kami sebelumnya. Kalaupun ada informasi, keterangan, atau bukti tambahan mengenai kasus tersebut, maka Bapak bisa ajukan untuk menguatkan atau membantah informasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya.
Paling dia cuma ngoceh doang, Pak. Nggak akan ada bukti dia. Dia nggak punya bukti. Pak Semi lupa. Anak saya juga meninggal di TKP. Mana ada bengkel, guys, di sini, guys. Masih bengkelnya, Pak. Aduh. Banget lagi. Kotor capek ah. Guys, lo lihat dari ujung ke ujung kagak ada bengkel di sini. Oh, mana? Ah, ya udah. Pantut bentar. Saya telepon teman saya si Dimas. Siapa tahu dia ada motor, ya. Ya udah cepet. Ya udah bentar. Halo Gis, ada apa? Dim, Aduh Dim, bantuin gue dong, motor gue kempes Dim. Nah, lu di mana? gue di depan TK jalan itu Gang Foba yang jualan buah, Ah, oke. Gis, gue kesana ya. Ya, pinjemin motornya Wak Yuli, ya. Tunggu dulu. La, gue mau ke rumah Wak Yuli ya, mau minjem motor Wak Yuli. Ya, soalnya si Agis bannya lagi kempes. Gue kesana dulu ya. Yaudah, Tunggu sini ya. Tunggu ya, Pak. Iya. Apa keterangan Bapak terkait dengan bantahan Bapak itu? Baik, saya sudah minta keterangan ke Nara. Pada saat Nara sampai di dermaga, tangan dan kaki Deden sudah terikat oleh batu. Namun di TKP tidak ditemukan batu kali. Dan saya yakin batu kali tersebut dibeli oleh Deden untuk memberatkan tubuh dia. Lalu Deden melakukan ancaman. Ancaman? Deden mengancam. Kalau tidak diterima cintanya, Deden akan bunuh diri. Dan itu tergambar di chat. Jelas, Bapak bisa periksa. Nah, si Dimas datang. Buruan Gis, jalan Gis. Ya udah, cepet tanya. Gue langsung banyak Dim, urusan nih. bawain motor ya. Sorry. Cepetan, gue kan mau dagang ini udah siang. Bisa, ayo. Hati-hati ya. Pegangan, Pak, pegangan. Iya. Hati-hati. Ya. Nggak mungkin. Dia memutarbalikkan fakta, Pak. Lihat mukanya, Pak. Berani dia memutarbalikkan fakta. Sebentar, Bapak. Sebentar. Jarak lokasi ke rumah saya itu cukup jauh. Bapak bisa cek di HP waktu dan jaraknya Al dan Nara sampai di dermaga. Dan saya berasumsi tangan dan kaki Deden terikat oleh batu. Lalu Deden menakut-nakuti Nara sampai akhirnya Deden terpleset lalu tenggelam. Dan itu tidak terduga oleh Deden dan saya yakin itu. Itu keterangan Bapak. Apa ada yang bisa menguatkan dari keterangan Bapak tersebut? Ada, Pak. Tukang batu kali. Hah? Pak, saya bawa saksi yang menguatkan. Dut, kamu ngapain di sini? Apa yang Bapak mau sampaikan tentang kejadian tanggal 28 Januari tersebut? Setelah asar, Deden datang ke tempat pengumpulan batu saya. Dan dia meminta sebuah batu yang cukup besar untuk dirinya. Saya berikan batu itu karena Deden hanya meminta sebuah batu. Saya tidak berpikir kalau hal itu digunakan Deden untuk menakut-nakuti Nara. Ini akan menjadi bukti baru dan kami akan mempelajari semuanya, Pak. Berarti anak saya tidak bersalah kan? Kami akan melakukan investigasi baru. Bila semuanya ini terbukti, maka saudara Nara bisa terbebas dari masalah ini, Pak. Mohon izin, Pak. Saya kira sudah jelas semuanya. Pak, saya minta keadilan, Pak. Nggak bisa begitu dong. Dia udah bunuh anak saya, Pak. Tangkap dulu dia, sementara kita cari bukti, Pak. Pak Semi. Jangan
melampaui batas wewenang polisi. Jangan sampai, Pak. Pak Semi, polisi akan mengambil tindakan. Dan selama ini saudari Nara selalu kooperatif. Maka kami pikir belum saatnya untuk menahan saudari Nara. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Pak, ya. Terima kasih, Pak. Loh, kok bisa begitu, Pak? Kok cuman begitu aja, Pak? Pak! Don, Pak. Aku pulang dulu ya, soalnya aku mau ke Pandut dulu. Makasih ya, Pandut. Makasih, Pak. Makasih ya, Gis. Pandut, makasih ya. Assalamualaikum. Salam, guys. Mas Abrar, makasih banyak ya. Akhirnya Nara tidak bersalah. Makasih banyak ya Om Abrar. Kalau bukan karena Om, Nara nggak tahu akan gimana. Kamu sudah Om anggap sebagai anak. Karena kamu begitu tulus mencintai Al. Al? Om bisa tahu itu. Anak saya dibunuh, anak saya mati. Dia juga harus mati. Lepasin. Mau saya masuk penjara? Saya bikin busuk di penjara mau. Pergi dari sini. Dasar komplotan pembunuh. Dia juga harus mati. Semoga pergi. Ayo kita pulang, Nara. Alhamdulillah ya sayang, tidak ada bukti yang menguatkan kalau kamu itu bersalah. Iya Bun, alhamdulillah. Serius, Bu? Alhamdulillah, ya Allah. Bibi seneng banget, Bu, dengernya. Makasih, Bibi. Tuh, Non. Bener kan kata Bibi? Non, Bibi bikinin jus kesukaan Non ya. Tunggu ya, Non ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Bun. Ya? Nara boleh tanya sesuatu nggak? Mau nanya apa sayang? Dulu kan Bunda pacaran sama Kak Irki. Kok nikahnya sama Papa? Ya, itu semua karena campur tangan Tuhan sayang. Maksudnya, Bu? Setelah hubungan Bunda dengan Kak Irgi itu berakhir, Bunda disatukan dengan papa kamu. Yang dimana papa kamu itu adalah atasan Bunda sendiri. Kenapa Bunda suka sama Papa? Karena perhatian papa dan tulusnya cinta papa sama Bunda, itu membuat Bunda luluh. Dan Bunda mau menerima lamaran papa kamu. Papa baik ya, Bun? Baik banget, Nara. Papa kamu itu mau menerima kekurangan Bunda dan juga kelebihan Bunda. Padahal Bunda ini bukan siapa-siapa. Ayo sayang, Bunda berangkat ke kantor dulu ya. Kamu sama Binana aja di rumah ya. Iya, Bun. Udah siap-siap dulu. Ya. Mau kemana kamu, ha? Saya mau ngantar berkas ke divisi lain. Alah, alasan aja. Jangan kemana-mana ya, jangan sampai kabur. Ini belum saatnya kamu pulang. Siapa yang mau pulang? Apaan sih?
Berani ngelawan sih tuh orang. Papa kamu itu mau menerima kekurangan Bunda dan juga kelebihan Bunda. Padahal Bunda ini bukan siapa-siapa. Runa. Tidak seharusnya aku meninggalkan kamu. Pa. Cantika. Papa kenapa sih? Enggak, sayang. Papa gak kenapa-napa kok. Kamu hari ini tidak kuliah kan? Enggak. Ya, temanin Papa yuk. Kita ke rumah kakek. Ke rumah kakek? Enggak, Cantika nggak mau ke rumah kakek. Kita ke rumah kakek. Nggak mau. Udah. Nggak mau, Pak. Tapi... Udah lama nggak ngeliat kakeknya. Ayo kita ketemu sama dia. Ya? Udah kamu ambil tas kamu, siap-siap. Ayo sana. Ya bener. Assalamualaikum. Pak. Salam. Kamu kenapa cemberut kayak gitu? Salam. Salam dulu dong sama kakek. Apa sih? Kok suruh kayak gitu nggak mau? Pak. Pa, ngapain sih kita tuh kesini terus? Cantika. Kamu kan nggak ada kuliah. Ya udahlah kita main ke rumah kakek, kenapa sih? Apa salahnya daripada kamu di rumah opa terus? Cantika bete tau gak sih? Cantika, kamu mulai sekarang harus belajar mandiri, ya. Kalau kamu di rumah opa terus, kamu selalu dimanjain. Kalau di sini kamu bisa belajar beres-beres rumah, belajar masak, ya. Buat masa depan kamu juga kok. Ya udah sana, bikinin kopi buat papa sama kakek. Bikinin kopi? Apa? Cantika nggak bisa caranya bikin kopi kayak gimana? Biasanya juga pesen, ngapain sih Pak bikin-bikin? Gampang. Bikin kopi gampang. Cucu kakek, Cantika, cantik. Ambil kopinya. Set, pakai sendok. Seret, masukin ke gelas. Ambil gulanya. Pakai sendok. Set, masukin ke gelas. Siram pakai air panas. Aduk-aduk. Jadi kopi. Kan? Kebiasaan pesen-pesen terus sih. Udah sana. Praktek dulu. Ya cepetan sana. Iya. Udah, ayo cepet sana bikin kopi. Ayo, udah. Ini dapurnya. Astaga. Kotor banget sih. Kopi. Mana lagi kopi? Aduh. Kotor banget. Kopi. Ini kopi. Ya ampun, gak ada kopi maker apa? Kampungan banget sih. Bagus, Ki. Bagus kamu ngajarin anak kayak begitu. Biar jangan kayak ibunya. Gak bisa ngapa-ngapain, sombong. Gini kali ya.
yang mana ya? Yang ini kali ya. Lagi biar manis. Kalau kena air panas, pakai odol tangannya. Odolnya di kamar mandi. Pak, pakai air dingin, Pak, bukan pakai odol. Kok zaman dulu banget sih, Pak? Ya, kalau kesiram air panas, pakai odol. Pakai air dingin, pakai es. Udah daripada pakai odol apa kalau kesiram dari dulu juga. Masak nasi goreng, pakai odol nggak apa. Panas. Gue nggak bisa bikin kopi, dipaksa-paksa bikin kopi. Yang Bapak heran sekarang kamu tumben. Rajin banget datang nengokin Bapak. Sebenarnya Pak ya, aku juga nggak betah Pak di rumah Pak Hanif itu Pak. Nggak enak rasanya Pak. Ya makanya aku sering datang ke sini. Lagian ngapain di sana terus? Nggak ada kerjaan. Aku juga nggak mau Pak. Kalau dekat-dekat Aruna, semuanya pada marah. Rania marah, Pak Hanif juga marahin aku Pak. Ya. Memang kalau Bapak lihat, dari dulu Aruna tuh memang nggak kepengen lihat kamu bahagia gitu. Ngomongin kayak gitu maksudnya apa? Kenyataannya kayak begitu, Ki. Dia tuh nggak suka ngeliat kamu bahagia. Saking begitu ya makanya dia diperkosa